Perkenalkan, nama saya Sela Anggraini, NPM 2217061099 dari Prodi Biologi Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resumen tentang materi-materi PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus. Pada hari pertama, saya mendapatkan materi tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Beberapa contoh kejahatan digital yang pertama ada pornografi, kemudian pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online. Polda menyarankan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak menyebarluaskan data pribadi kepada siapapun. Materi yang kedua yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Perundungan atau bullying biasanya terjadi di sekolah, pekerjaan, masyarakat, keluarga, maupun media sosial. Materi yang ketiga yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Perbedaan masyarakat Arab dengan masyarakat Nusantara yaitu Arab tidak memiliki struktur sosial yang jelas, sedangkan Nusantara memiliki organisasi masyarakat sebagai struktur sosial. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA, memiliki pesan kepada mahasiswa. Pesan beliau yaitu, carilah pendidikan sampai ke luar negeri dan pulanglah membawa ilmu, jangan pulang membawa budaya. Seseorang nasionalis harus beragama, seseorang yang beragama harus nasionalis. Hari kedua, materi yang saya dapat yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat dengan MBKM. Visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu yang pertama berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045 yang pertama pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan serta pemanfaatan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM itu sendiri yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ada 8 contoh kegiatan bentuk pembelajaran. Yang pertama, pertukaran pelajar, kemudian magang, asisten mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi, dan membangun desa. Materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan alam, kedua, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Adapun cara pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi disingkat dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Materi yang ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Ada 4 karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama, tipe mahasiswa study oriented, yaitu mahasiswa yang selalu belajar. Yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented, yaitu mahasiswa yang suka berorganisasi. Yang ketiga, tipe mahasiswa study and organization oriented, yaitu mahasiswa yang suka belajar dan berorganisasi. Kemudian yang terakhir, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Adapun 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, kemudian aktif membaca dan memahami masalah, jujur, berintegritas dan sopan, serta lakukan yang terbaik selama perkuliahan. Materi yang keempat yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. ICT Staging Universitas of Lampung. Yang pertama ada Digital Connectivity, yang kedua Digital Infrastructure, yang ketiga Integrated Application, yang keempat Teknologi to Create, yang kelima yaitu Teknologi for Actualization. Pada hari ketiga, materi pertama yang saya dapat yaitu tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Sebagai mahasiswa tentu kita harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun ke depan.
Nah, kita harus memikirkan selama 4 tahun ke depan kita mau ngapain, apa yang kita inginkan, apakah kita ingin melanjutkan pendidikan di S2 atau kita ingin langsung bekerja. Langkah-langkah yang harus kita lakukan selama 4 tahun ke depan, yang pertama, membuat peta jalan, kemudian bidang akademik dan non-akademik harus diisi, komunikasi dengan dosen, teman, keluarga, dan lain-lain harus sopan, kemudian harus berorganisasi, dan yang terakhir adab. Contoh dari adab itu sendiri yaitu tidak mencontoh. Sebagai mahasiswa, kita harus tahu attitude atau adab yang baik. Kuncinya percaya dan jujur. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan administrasi akademik. Pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan akademik yang terdiri dari pendidikan sarjana dan pendidikan pasca sarjana. Yang kedua ada pendidikan profesi dan yang ketiga ada pendidikan vokasi. Materi yang ketiga yaitu tata kelola sarana prasarana dan keuangan FMIPA Unila. Yang pertama, merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan belanja FMIPA. Kedua, melakukan pembinaan karir dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, mengurus dan melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, ketertiban, keamanan, dan tata kelola lingkungan FMIPA. Materi yang keempat yaitu tentang kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memiliki 13 minat bakat dan 7 kompetisi mahasiswa. Hari keempat, materi yang saya dapat yaitu tentang sistem perkuliahan program studi biologi terapan. Visi institusi pada tahun 2025 menjadi pusat studi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang unggul di Indonesia dan memiliki keunggulan orientasi bentuk pengajaran dan riset terutama dalam bidang bioteknologi, biomedis, biologi konservasi, dan biologi aquaculture. Sekian resumen materi yang saya dapat dari PKKMB Unila tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.